Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Bapak Mirza Satifan Rahman di channel Guru Masa Kini. Selamat pagi anak-anak. Apa kabarnya hari ini? Semoga dalam keadaan sehat dan baik. Untuk mengawali pagi hari ini, marilah kita berdoa bersama. Menurut kepercayaan dan agama masing-masing, semoga seluruh kegiatan kita hari ini diberikan kelancaran dan kemudahan oleh Tuhan Yang Maha Esa. Berdoa dipersilahkan. Berdoa cukupkan. Oke, pada kesempatan hari ini kita akan melanjutkan materi mengenai jenis cedera dan cara penanggulangannya. Yang lebih spesifik itu hari ini kita akan mempelajari beberapa cara penanggulangan cedera. Tujuan pembelajaran yang pertama yaitu menunjukkan jenis-jenis cedera dalam aktivitas fisik maupun dalam aktivitas sehari-hari. Yang kedua, mendemonstrasikan cara menangani jenis-jenis cedera dalam aktivitas fisik maupun dalam kehidupan sehari-hari. Seperti yang telah dijelaskan di awal, hari ini kita akan mempelajari cara menanggulangi cedera luka tusuk, luka gigitan, luka bakar, dan juga cedera dalam aktivitas fisik. Yang pertama yaitu pertolongan pertama pada luka tusuk. Hal yang pertama harus Anda lakukan yaitu segera cari pertolongan medis. Hubungi layanan gawat darurat atau unit gawat darurat di sekitar Anda. Luka tusuk berat harus ditangani oleh tenaga medis yang profesional. Lalu yang kedua, tekan luka. Jika pendarahan yang terjadi cukup berat dan tidak ada lap atau perban yang bersih yang dapat digunakan, Ananda dapat menekan luka dengan tangan Ananda. Tentu, tangan Ananda juga harus dibersihkan terlebih dahulu. Yang ketiga, tinggikan bagian tubuh yang terluka. Jika memungkinkan, pertahankan bagian yang tertusuk sehingga lebih tinggi daripada jantung kita. Posisi ini akan membantu untuk mengendalikan pendarahan. Yang keempat, jangan keluarkan benda yang tertinggal di dalam kulit. Ingat, apabila Anda tertusuk oleh benda yang cukup besar, jangan keluarkan benda tersebut dari kulit Anda. Cukup berikan bantalan atau perban atau lap bersih mengelilingi benda tersebut. Pastikan untuk meminimalkan tekanan pada benda yang menusuk. Yang kelima, atur tubuh Anda atau tubuh saudara Anda yang terkena tusukan dalam posisi istirahat. Hal ini untuk membantu melambatkan pendarahan. Pasien harus berada dalam posisi istirahat penuh selama paling tidak 10 menit. Yang keenam, pantau kondisi pasien. Selama menunggu pertolongan medis tiba, amati luka dan pasien. Anda juga harus memperhatikan yang pertama, terus tekan luka dan ganti perban jika telah terbasahi oleh darah. Yang kedua, tenangkan pasien hingga pertolongan medis tiba. Ingat, apabila terjadi luka tusukan yang lumayan berat, Anda harus meminta bantuan dari tenaga medis yang profesional. Jangan coba-coba untuk mengobatinya sendiri ya. Namun apabila Anda tertusuk oleh benda kecil, misalnya beling yang kecil, bendanya tersebut bisa dikeluarkan oleh Anda sendiri, tentu dengan bantuan alat-alat yang bersih. Lalu yang kedua, pertolongan pertama pada luka gigitan. Yang pertama, periksa luka gigitan. Di sini Bapak ambil contoh yaitu gigitan anjing atau kucing. Sebagian besar luka gigitan anjing atau kucing dapat kita tangani di rumah. Jika luka gigitan itu tidak sampai menyobek kulit, atau gigi anjing hanya menimbulkan luka gores yang ringan, itu dapat diatasi di rumah. Kasusnya berbeda jika lukanya itu menyobek dan menusuk jauh ke dalam jaringan kulit kita, atau mematahkan tulang atau sendi. Selalu cari pertolongan medis untuk mengatasi luka berat seperti ini ya. Apabila tadi sampai lukanya itu sampai menyobek dan menusuk ke dalam jaringan kulit,
itu harus diatasi oleh tenaga medis yang profesional. Kasus ini berbeda jika luka yang menyobek menusuk jauh ke dalam jaringan kulit atau mematahkan tulang atau sendi. Nah, jika terjadi seperti itu, tentu saja kita harus segera menelpon atau menghubungi tenaga medis untuk meminta pertolongan. Kenapa? Karena untuk luka berat seperti itu kita harus menggunakan tenaga medis yang profesional. Yang kedua, cuci luka gigitan hingga bersih dengan sabun dan air. Ya, cuci luka gigitan selama beberapa menit dengan banyak sabun dan air yang terasa nyaman di kulit. Airnya harus mengalir. Lalu langkah ini akan membantu membersihkan luka dari kuman di sekitarnya atau kuman yang berasal dari mulut anjing atau kucing. Ananda itu boleh menggunakan sabun apa saja, namun sabun antibakteri adalah pilihan terbaik jika tersedia di rumah kita. Lalu sabun dan air mungkin terasa perih di luka gigitan, namun Ananda harus tetap mencucinya hingga bersih. Yang ketiga, tekan luka yang mengeluarkan darah. Gunakan handuk bersih atau kain kasa untuk menekan luka gigitan yang masih mengeluarkan darah setelah dicuci. Pendarahan seharusnya akan berhenti atau melambat hingga dapat diperban dalam beberapa menit. Jika luka gigitan terus mengeluarkan banyak darah hingga tidak dapat diperban setelah ditekan selama 15 menit, tentu Ananda harus segera menghubungi petugas medis. Yang keempat, oleskan salep antibiotik. Krim antibiotik seperti Neosporin atau Bacitracin juga dapat membantu mencegah infeksi selama penyembuhan luka. Oleskan krim ke permukaan luka sesuai anjuran dalam kemasan obatnya. Yang kelima, pasang perban pada luka. Segera setelah mengoles salep antibiotik, pasangkan perban dengan benar pada luka. Berikan sedikit tekanan untuk membantu melindungi luka, namun jangan tekan terlalu kuat hingga menghambat sirkulasi darah atau terasa tidak nyaman. Ya, jangan terlalu kuat. Lalu yang keenam, awasi luka gigitannya. Perhatikan tanda-tanda infeksi lainnya selama masa penyembuhan. Jika Anda menduga luka gigitan itu terinfeksi, segera hubungi dokter. Tanda-tanda infeksi pada luka gigitannya itu misalnya yang pertama seperti nyeri semakin berat, yang kedua terjadi pembengkakan pada bagian luka, yang ketiga darah sekitar luka yang memerah atau terasa hangat, yang keempat tubuh menjadi demam, yang kelima keluar cairan serupa nanah, ya, nanah yang putih. Apabila terjadi infeksi seperti ini, ingat kita harus segera menghubungi tenaga medis atau kita datang ke puskesmas atau rumah sakit untuk dilakukan pertolongan lebih lanjut. Yang ketiga, pertolongan pertama pada luka bakar. Hal pertama yang harus Anda lakukan untuk memberikan pertolongan pada luka bakar, yang pertama, hentikan proses pembakaran untuk menghentikan cedera. Sekalipun tubuh Anda tidak lagi bersentuhan dengan penyebab luka bakar, misalnya api atau sinar matahari, kerusakan jaringan mungkin masih terus akan berlanjut. Dengan demikian, Anda harus menghentikan kondisi ini memburuk sebelum membersihkan luka. Letakkan bagian yang terluka di bawah aliran air dingin selama sekitar 15 atau 20 menit. Jika luka bakar terletak di bagian wajah, tangan, sendi, atau meliputi area yang luas, segera cari pertolongan medis. Ingat ya, jika luka bakar terletak di bagian wajah, tangan, sendi, atau meliputi area yang luas, ya banyak, misalnya di banyak tempat di tubuh kita, Ananda harus segera mencari pertolongan medis atau segera datang ke rumah sakit atau ke puskesmas. Lalu gunakan air hangat untuk membilas bahan kimia ringan atau di saat bahan kimia masuk ke dalam mata apabila kita terpapar oleh bahan kimia ringan. Yang ketiga, Ananda juga sebaiknya menghubungi dokter jika bahan kimia masuk ke dalam mata atau mulut karena ini dapat menyebabkan komplikasi yang lebih serius. Lalu yang keempat, dalam kasus luka bakar kimia,
Ananda harus menetralkan bahan kimia yang menyebabkan hal itu terjadi. Jika tidak tahu cara menanggulangilah, carilah pertolongan medis. Yang terakhir, jika Ananda tidak sedang di sekitar air, berikan kompres dingin ke luka bakar seperti kantong es berbalut handuk. Jadi nggak boleh langsung es ditempelkan ke luka, tapi harus dibalut oleh handuk. Oke, kita garis bawahi ya. Ini pertolongan pertama pada luka bakar minor atau luka bakar yang kecil atau tidak terlalu serius. Yang kedua, oleskan lotion ke luka bakar. Gunakan lotion lidah buaya atau krim hidrokortison dosis rendah untuk melindungi kulit dan membantu proses pemulihan luka. Pastikan untuk menepuk-nepuk kulit hingga kering sebelum mengoleskan lotion apabila itu diperlukan ya. Yang harus diperhatikan, oleskan kembali lotion itu sepanjang hari untuk menjaga kelembaban kulit yang terkena luka bakar. Yang ketiga, gunakan obat pereda nyeri bebas jika luka bakar menyebabkan nyeri ya. Ini jika lukanya menyebabkan nyeri, digarisbawahi. Jika tidak menyebabkan nyeri, mungkin Ananda tidak memerlukan obat pereda nyeri. Cedera luka bakar bisa terasa sangat menyakitkan ya. Jika Anda mungkin perlu menggunakan obat pereda nyeri bebas seperti paracetamol atau ibuprofen. Gunakan obat sesuai petunjuk dalam kemasan dan jangan melebihi dosis yang telah dianjurkan. Dalam kasus luka bakar berat atau jika nyeri berlanjut, carilah pertolongan medis. Yang keempat, usahakan agar gelembung kulit yang melepuh tidak pecah. Cedera luka bakar seringkali menyebabkan kulit kita melepuh atau muncul gelembung berisi cairan di kulit kita ya. Apabila kita kebakar suka ada nih gelembung-gelembung gitu. Nah, jika gelembung ini pecah, bilas bagian tersebut dengan air, oleskan salep antimikroba dan pasangkan perban anti lengket untuk melindungi kulit yang tadi gelembungnya itu pecah. Yang kelima, waspadai tanda-tanda infeksi. Jika luka bakar merah, sensitif terhadap nyeri, membengkak atau mengeluarkan cairan, oleskan salep antimikroba dan pasangkan kain kasa bersih untuk melindunginya selama masa pemulihan. Hubungi dokter jika luka bakar memburuk, tidak tampak membaik atau tampak terinfeksi, atau tidak membaik dengan cepat setelah diberi perawatan rumahan, atau mau melepuh berat atau mengalami perubahan warna, itu Anda harus segera menghubungi dokter ya. Jangan coba-coba didiamkan. Selanjutnya, yang keempat, pertolongan pertama pada memar. Ini sangat simpel sekali. Yang pertama, Ananda hanya cukup mengompres dengan es dan air panas bergantian tiap 3 jam sekali selama 12-24 jam. Pengompresan untuk menghentikan pendarahan kapiler. Yang kedua, istirahat untuk mencegah cedera lebih lanjut. Istirahat juga dapat mempercepat pemulihan jaringan lunak yang rusak. Lalu yang ketiga, hindari benturan di daerah cedera saat beraktivitas fisik. Apabila kita memar karena main bola, nah terus kita pengen main bola lagi, usahakan luka memar yang kita dapat di pertandingan sebelumnya jangan sampai terbentur ya, atau luka memar itu akan menjadi lebih parah. Yang kelima, pertolongan pertama jika kita terkilir. Pertolongan pertama pada strain atau sprain cukup mudah. Kita mengenal atau menyebutnya dengan PRICE. Agar lebih mudah diingat, metode ini harus diaplikasikan pada cedera sedini atau seawal mungkin untuk memaksimalkan proses penyembuhan. Selain itu, PRICE ini diterapkan pada fase akut selama 24-72 jam pasca cedera. Nah, PRICE ini merupakan singkatan dari Protection, Rest, Ice, Compression, dan Elevation ya. Ini diambil dari huruf pertama dari tiap kata-katanya. P untuk Protection, R untuk Price, I untuk Ice, C untuk Compression, I untuk Elevation. Kita akan mempelajarinya satu persatu. P yang pertama yaitu Protection, yang berarti perlindungan.
ketika terkilir terjadi, biasanya otot atau sendi akan memberikan sinyal nyeri yang luar biasa. Tubuh akan memfiksasi atau melokalisir atau memblokade area yang nyeri dengan sendirinya sehingga korban akan kesulitan menggerakkan lokasi cedera. Ya, ini adalah proteksi alami yang terjadi di dalam tubuh kita. Ketika ini terjadi, kita harus melindungi korban yang cedera dari segala yang dapat berpotensi memperburuk keadaan. Misalnya di tengah-tengah permainan, di tengah jalan, di atas tebing, atau lain sebagainya. Pastikan lingkungan aman bagi penolong dan korban terlebih dahulu ya. Jadi hal pertama yang harus kita lakukan adalah memberikan perlindungan kepada korban dan kepada penolong. Jadi jangan dikerubungi tuh, misalnya ada teman kita, kakinya terkilir lagi main bola. Nah, jangan dikerubuni ya, tapi berikan ruang yang cukup untuk korban dan juga penolong. Apabila korban perlu dipindahkan, imobilisasi dulu lokasi cedera dengan bidai. Apabila diperlukan, bidai itu misalnya lukanya di kaki, kita kasih penyangga seperti itu. Pastikan untuk meminimalisir pergerakan pada lokasi cedera ketika mengangkat atau memindahkan korban. Gunakan tandu apabila ada atau memungkinkan ya. Prinsipnya adalah kita menjaga cederanya agar jangan terlalu banyak bergerak. Lalu yang kedua, rest. R untuk rest atau artinya istirahat. Nah, setelah memastikan penolong, lingkungan dan korban telah aman, istirahatkan cedera. Perlu diperhatikan bahwa peradangan atau inflamasi merupakan bentuk respon tubuh untuk melokalkan atau melindungi dan membersihkan area yang cedera. Tanda-tanda inflamasi ditandai oleh 5 warning sign berikut. Nah, itu ada gambarnya di bawah. Kelima tanda ini normal muncul ketika terjadi cedera. Silahkan kenali 5 tanda inflamasi berikut. Tidak semua cedera bisa muncul tanda-tanda ini ya. Mungkin hanya sebagian yang terlihat, 2 atau 3 atau bahkan mungkin 1 saja. Prinsipnya segera hentikan aktivitas ketika cedera berlangsung. Nah, ini yang pertama itu tanda-tanda yang pertama yaitu ada rasa nyeri, yang kedua ada rasa panas hangat ya di bagian cedera, yang ketiga di area cedera terjadi kemerahan seperti itu, kulitnya memerah, lalu ada pembengkakan, yang terakhir tidak bisa digerakkan atau kehilangan fungsi geraknya. Nah, jangan dilakukan pada tahapan ini, jangan melanjutkan aktivitas olahraga ketika cedera karena asumsi bahwa nyeri akan hilang ketika aktivitas dilanjutkan. Apabila telah muncul tanda-tanda yang 5 ini, segera hentikan aktivitas, atau segera misalnya lagi olahraga terkilir, segera hentikan olahraganya, jangan memaksakan. Lalu yang selanjutnya, I untuk ice atau kompres dingin. Setelah selesai mengistirahatkan cedera dengan memposisikannya secara nyaman dan rileks, langkah selanjutnya adalah kompres es. Yap, menggunakan es yang dilapisi oleh towel, handuk, atau kain tentunya ya. Tidak boleh langsung dikompreskan oleh es. Segera kompres es secara langsung pada lokasi cedera selama 15-20 menit untuk mengurangi bengkak dan nyeri. Selama 2-3 menit kompres es, mungkin kaki kita akan terasa tidak nyaman atau kaki korban kita yang kita tolong itu akan tidak terasa nyaman, tapi tetap harus dilakukan. Perhatikan ya, selama penerapan kompresis ini, perhatikan ujung jari korban dan pinta korban untuk menggerakkan jarinya untuk observasi sensasi saraf. Pengompresan sebenarnya tidak akan mempengaruhi saraf, tapi jangan terlalu menekan kompres es dalam agar tidak terjadi ice burn. Nah, sebenarnya ada beberapa lokasi yang dilarang untuk dilakukan kompres es, seperti leher, tulang luar siku nih, selangkangan kita, selangkangan bagian ujung atasnya, dekat perut, terus daerah depan pinggul, bagian belakang nih, pinggul kita ya, dan tulang luar lutut. Nah, lutut kita nih tulang luarnya. Alasannya ada beberapa saraf superficial di sana yang sensitif dengan suhu sehingga dapat rusak. Ya, jadi bagian-bagian yang tadi
sebenarnya tidak diperbolehkan untuk dikompres es. Yang keempat, C atau C untuk compression, yang berarti tekanan. Begitu selesai kompres es, balut area cedera dengan elastis bandage atau perban elastis seperti yang ada gambarnya di layar Ananda. Perban elastis seperti ini merupakan salah satu dari barang wajib yang harus dimiliki oleh Ananda semua di rumah ya. Pembalut dimulai dari arah yang jauh dari bawah luka menuju ke arah yang mendekati jantung. Jadi apabila ingin membalut, dimulai dari bagian bawah luka menuju ke arah jantung kita. Perhatikan gambar, misalnya apabila sprain pada ankle, balut dari bawah luka atau bawah tumit menuju ke atas luka atau atas ankle. Yang harus diperhatikan ketika melakukan compression ini, jangan membalut luka terlalu ketat ya, karena dapat mengganggu sirkulasi darah di tubuh kita. Yang terakhir, E atau I untuk elevation, yang berarti ditinggikan atau diangkat. Setelah dibalut, segera elevasi kaki korban atau luka korban lebih tinggi dari jantung. Elevasi menggunakan gravitasi untuk mengalirkan cairan darah menjauh dari lokasi cedera untuk mengurangi bengkak pada nyeri. Ya, tujuannya melakukan elevasi itu untuk mengurangi bengkak dan nyeri. Prinsipnya, elevasi adalah lebih tinggi dari jantung. Maka ketika cedera terjadi di paha, ya lakukan penengkukannya seperti di gambar ya. Ini udah cukup, tidak perlu meninggikan seluruh tungkai. Yang penting pahanya lebih tinggi dari jantung. Nah, metode Price ini harus dilakukan secara serentak. Tidak boleh satu-satu, misalnya P-nya hari ini, R-nya besok. Tapi harus dilakukan dalam satu waktu. Jangan dilakukan berjeda-jeda, sehingga hasilnya dapat terlihat dan pertolongan pertamanya dapat maksimal. Tentu saja apabila terjadi cedera yang lebih parah, kita tentu harus menghubungi tenaga medis atau dokter, atau kita sendiri datang ke puskesmas atau rumah sakit. Nah, apabila ada pertanyaan, silahkan ditanyakan di kolom komentar atau tanyakan ke Bapak Ibu guru kalian melalui pesan singkat, WhatsApp atau Telegram, atau bisa juga ditanyakan melalui Google Classroom. Ya. Catat materi-materi yang mungkin penting menurut Ananda, siapa tahu nanti ada soal ulangan berdasarkan materi yang kita pelajari pada bagian kali ini. Sebelum Bapak akhiri, Bapak ingin mengingatkan selalu jaga protokol kesehatan 3M, yaitu mencuci tangan, memakai masker, dan menjaga jarak agar pandemi COVID-19 ini cepat berakhir ya. Di samping itu, jaga pola makan, pola istirahat, dan pola olahraga. Jangan pernah lelah atau jangan pernah bosan untuk melakukan ketiga hal tadi, agar imunitas tubuh kita tetap terjaga, badan kita kuat dan selalu sehat dan bugar. Oke, akhir kata, Bapak akhiri kegiatan kali ini dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Sampai ketemu di pertemuan selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Guru Masa Kini.